Assalamualaikum, Ika Ihate, Masya Waalaikumsalam. Allah, Bu Dokter. Waduh, lama sekali tidak ketemu nih Kak. Betul. Saya memang mau wawancara Ika ya Iya. di TV, TV seperti itu. Ada je waktu tak tuh? Alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada ya. Tidak lama Ika menunggu, tidak Ji? Enggak. Oke, tapi karena memang mau wawancara, kita cari tempat duduk. Betul, betul. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita saksikan profil yang satu ini. Kalau gitu mari kita cari tempat duduk Kak, Oke. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa Satyana TV Sulsel dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Radiasdi Sahril dalam program inspiratif kesayangan Anda, apalagi kalau bukan perempuan biasa. Langsung dari Hotel Maxwan Jalan Taman Makam Pahlawan tentunya saya akan membersamai Anda di rumah. Dan seperti biasa ya, langsung dari Hotel Maxwan ini pada pagi hari ini kita sudah kedatangan salah seorang narasumber perempuan tentunya yang tidak kalah menginspirasi dengan perempuan atau narasumber yang sebelumnya. Kalau begitu kita langsung saja sapa dan kenalan. Beliau adalah Dr. Sujaryati SPD MPD, seorang akademisi, organisatoris dan juga ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masya Allah, warahmatullahi gimana wabarakatuh. kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah baik. Saya panggilnya, tadi kan namanya Dr. Sujaryati SPD MPD, ini panggilnya Buka, Mbak, atau apa nih? Lebih nyaman panggil kakak boleh. Oh, Ibu panggil boleh. kakak ya? Oh, ya, karena memang pemirsa ya kita spill aja ya, kita punya hubungan komunikasi kemarinnya. Kak Yati ini adalah seorang teman juga ya di salah satu kampus swasta yang ada di Kota Makassar. Iya. Tapi kita akan membahas soal kampus tersebut sebentar. Nah, tadi saya sudah jelaskan ke pemirsa di awal Iya. bahwa Ibu Dr. Sujaryati SPD MPD atau disapa Kak Yati ini adalah seorang akademisi, Betul. organisator dan ibu Ibu rumah rumah tangga tangga. juga, Ini iya. bener gak sih? Betul, betul. Betul. Boleh diceritain nggak aktivitasnya yang seorang akademisi ke pemirsa? Silahkan. Ya baik. Seorang akademisi itu seperti seseorang yang belajar terus belajar dan mengejar sekolahnya hingga jenjang tertinggi ya. Dari SD, SMP, SMA, kemudian lanjut ke perguruan tinggi S1, S2, S3. Dan alhamdulillah saya sudah lalu itu tentunya dengan perjuangan yang tidak mudah juga. Lalu akademisi itu juga dia tidak hanya fokus belajar saja sebenarnya, tapi dia menambah wawasan dari segi pergaulan, lingkungan dan sosialnya khususnya begitu. Nah, kalau boleh tahu akademisi di sini dalam hari ini pasti pengajar dong ya. Iya. Ini konsentrasi ngajarnya ini bidang apa dan di kampus apa nih Kak? Kalau bidang pendidikan bahasa Inggris, kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Kampus biru ya. Kampus Itu biru. alma mater saya tuh sama Kak Kampus Yati, biru Ibu Muhammadiyah. dokter ya. Iya, betul. Oke, Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu sudah berapa lama sih ngajar di kampus Saya biru?
mulai ngajar itu 2015 di PAI, pertama kali didirikan KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, itu saya di situ dosen pertama di situ. Lalu setelah ada pengangkatan di tahun 2017 itu saya transfer ke pindah home base ke FKIP. Fakultas Keguruan ya, Ilmu dan Pendidikan. Kalau Prodi berbicara Bahasa Inggris, ya. Oh, prodi bahasa Inggris. Iya. Kalau berbicara mengenai konsentrasi sekarang yang mengajar bahasa Inggris, latar belakang pendidikan kita tarik ke belakang dulu ya sedikit Kak Yati ya, Ibu Dokter. Ya, kita tarik ke belakang berbicara mengenai bidang saat ini. Apakah memang bidang yang Kakak tekuni ini di bidang pendidikan itu adalah passion seperti itu? Boleh mungkin diceritakan dirunut dari pendidikan awal dulu dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 seperti itu tuh di mana saja tuh dan ambil jurusan apa? Iya, kebetulan kalau SD, SMP ya memang general ya, semuanya pasti karena belum dispesifikasikan jurusan apa. Pas SMA saya di SMA 1 Sungguh Minasa, SMA 1 unggulan. Salis, ya? Ya dulu masih salis, tapi sekarang sudah SMA 1. Itu saya jurusan bahasa. Ya, saya suka bahasa. Kebetulan saya punya sahabat namanya Andi Armawajidah, dia dosen UNM saat ini dan dia sementara di Australia ambil S3-nya itu. Nah, saya tertarik dengan dia, dengan bahasa itu melalui kedekatan emosional kami berdua karena kami seperti teman, saudara dan sahabat gitu. Saya belajar banyak bahasa dari dia. Kebetulan ayahnya juga beliau itu seorang dekan pernah menjadi dekan di UNM ya, UNM Parantambung waktu itu. Nah, disitulah saya berangkat belajar bahasa Inggris. Sampai S1 saya pernah di ABA, waktu itu di UMI kampus 1 di Kakak Tua, masih Kakak Tua. Akademi Bahasa Asing waktu itu ya. Kayaknya belum terkenal deh yang di UMI yang diperintis saat ini di Taman Rea ya. Masih di Jalan Kakak Tua waktu itu. Nah, saya di situ ambil D3, kemudian saya transfer ke Universitas Muhammadiyah Makassar. Tapi mulai dari nol, tidak transfer nilai, meskipun saya sudah punya ijazah. Masya Allah. Saya mulai dari nol lagi, karena saya pikir saya harus mulai dari nol, karena materi kuliah yang akan saya pelajari di situ tidak sama, artinya lebih spesifik dan lebih mendetail di Universitas Muhammadiyah Makassar. Apalagi dosen-dosennya juga dosen-dosen hebat semua kan waktu itu. Terus S2-nya? Iya. S2-nya saya dilanjut di Universitas Negeri Makassar, UNM. S2 di situ alhamdulillah mencapai sesuai target saya, baru selesai 2 tahun ya, selesai 2 tahun. Mengambil jurusan sama pendidikan bahasa Inggris. Iya, dengan background yang sama. Jadi linear, saya usahakan linear. Dan dengar-dengar juga nih ya, beliau ini juga kan baru-baru ya kalau nggak salah ya. Ini wah sudah sah doktornya ya, alhamdulillah. S3. S3-nya ini linear juga. Iya. Linear juga di kampus yang sama, Universitas Muhammadiyah, di Universitas Negeri Makassar juga. Masya Allah, selamat ya Kak Yati ya. Sudah sah sebagai S3. Tahun lalu ya, tahun lalu bulan 10. Tahun lalu. Iya, 2021. Oke, jadi memang berangkat dari kecintaan ya, seperti itu. Dan kemudian ketemu dengan seorang sahabat yang memiliki ya frekuensi yang sama ya. Sehingga semakin semangat untuk menempuh pendidikan bahasa Inggris seperti itu dari S1 kemudian jenjang doktor. Nah, kalau untuk SD, SMP, SMA ini di mana nih Kak Yati, Bu Dokter? Di mana? Saya SD itu di Nrekang ya. Nrekang. SD juga, SD di Nrekang, SMP di Nrekang. Baru karena waktu itu pas saya masih kecil ya, masih kelas 3 SD, saya sebenarnya lahir di Jakarta. Saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Pas di perjalanan mama meninggal, jadi saya pindah sekolah di Nrekang. Pas kelas 5, kelas 6. Jadi hanya 2 tahun di SD di sana. Jadi sempat SD di Jakarta, sempat, pindah ke iya, SD 1 lagi. Impres, Jakarta Utara. Baik. Terus SMP, SMA-nya di mana? SMP lanjut di masih di Nrekang, SMA baru pindah ke Makassar, SMA 1 unggulan. Oke, Masya Allah. Jadi memang clear ya, seorang pengajar hebat, Bu Dokter loh ya pemirsa.
Kalau berbicara mengenai aktivitas selanjutnya nih sebagai seorang organisator ya. Iya. Kalau boleh tahu nggak, Kak Yati ini aktif di organisasi apa saja sih? Tapi ditahan dulu, ntar baru dijawab. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa on TV Sulsel.